Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 18 Juli 2021. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Banjarmasin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban jenis sapi di RPH Basiri Banjarmasin. Hasilnya dinyatakan sehat dan telah memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Kendati ada beberapa sapi yang mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh. Sementara itu, ketersediaan hewan kurban jenis sapi di Kota Banjarmasin untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah terbilang mencukupi. Pasalnya DKP 3 menyiapkan 2.000 sapi yang tersebar di beberapa lokasi tempat penampungan, salah satunya di RPH Basiri Banjarmasin Selatan. Jelang tibanya Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin melakukan pemeriksaan hewan kurban jenis sapi yang baru datang dari luar daerah di Rumah Potong Hewan Basiri Banjarmasin Selatan, Senin 12 Juli. Pemeriksaan dilakukan langsung petugas tim kesehatan hewan DKP 3 Banjarmasin meliputi kondisi kesehatan fisik hewan dan kelayakan sebagai hewan kurban seperti melihat gigi, mata, serta hidung, dan lainnya. Pemeriksaan ini akan terus dilakukan di sejumlah tempat penampungan hewan kurban di Kota Banjarmasin. Dari hasil pemeriksaan diketahui semua sapi yang datang di RPH Banjarmasin telah memenuhi syarat dan sehat, kendati ada beberapa sapi yang mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh. Untuk mengembalikan stamina sapi yang kelelahan tersebut, langsung diberikan suntikan vitamin oleh tim petugas kesehatan hewan. Khususnya untuk hewan kurban ya, yang ada di RPH, kita titik beratkan di RPH dulu yang pertama, karena tempat penampungan di Banjarmasin yang utama adalah di RPH, meskipun di luar juga ada. Tapi titik-titik penampungan hewan kurban atau pedagang hewan kurban yang dadakan kita sudah tahu, sudah kita data. Jadi mulai hari ini sampai seminggu ke depan tim kesehatan hewan, tim bidang peternakan dan kesehatan akan terus memantau di lapangan. Jadi, memang ada tadi pemberian vitamin karena apa? Karena pemeriksaan kita ditemukan bahwa hewan-hewan kurban ini mengalami kelelahan akibat pengiriman dari luar pulau. Jadi dia mabuk laut sampai di penampungan RPH ini mengalami kelelahan. Dan akhirnya kita berikan untuk multivitamin untuk merangsang dan mengembalikan stamina biar pulih kembali. Anang juga meminta kepada para penjual sapi di Kota Banjarmasin untuk menyertakan surat keterangan sehat terhadap hewan kurban yang dijual. Ini untuk memastikan sapi kurban tersebut sehat dan bebas dari penyakit serta layak untuk dijadikan hewan kurban. Mohail, Banjar TV. Ketersediaan hewan kurban jenis sapi di Kota Banjarmasin diyakini sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Banjarmasin yang ingin melaksanakan ibadah kurban. Pasalnya pada tahun ini DKP 3 Banjarmasin menyediakan 2.000 ekor sapi yang tersebar di beberapa tempat penampungan. Salah satunya di RPH Basiri Banjarmasin Selatan. Bahkan PLT Kepala DKP 3 Banjarmasin Mahmud menyatakan dalam waktu dekat sapi kurban akan kembali didatangkan dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengingat permintaan tahun ini diprediksi mengalami peningkatan lantaran adanya pembatalan keberangkatan ibadah haji sehingga mendorong masyarakat memilih untuk melaksanakan ibadah kurban. Untuk stok sapi yang ada di RPH khususnya untuk Kota Banjarmasin sudah tercukupi alhamdulillah. Namun karena kebutuhan hari-hari juga ada yang dipotong dan berkurang, itu nanti akan kami penuhi juga untuk susulan tambahan dari NTB dan NTT yang akan masuk ke pekan depan. Tahun ini meningkat karena kan jemaah haji kan tidak bisa untuk beribadah ke Mekah, namun yang jemaah yang mestinya berkorban di tanah
suci itu dialihkan ke Kota Banjarmasin, itu akan otomatis terjadi peningkatan yang akan berkorban. Sementara itu terkait kesehatan hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah, Mahmud mengaku semuanya telah memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pasalnya setelah melalui sederet pemeriksaan oleh petugas kesehatan, baik dari tempat penjualan maupun setelah datang, kesehatannya terus dipantau dan diperiksa, terutama dari segi fisiknya apakah mengalami cacat atau tidak. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, bidang peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan melakukan pendataan dan pemeriksaan guna memastikan kesehatan hewan serta kecukupan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Di samping itu, penjualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di Kabupaten Balangan juga mengalami peningkatan yang mencapai 20% dibanding tahun sebelumnya. Jelang Hari Raya Idul Adha, seluruh peternak di Kabupaten Balangan mendapat kunjungan dari tim kesehatan ternak Dinas Pertanian Kabupaten Balangan untuk memastikan kesehatan hewan yang akan dikorbankan. Dengan dipimpin langsung Dr. Hewan Ayu Asrinandi melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di 2 kecamatan, yakni Paringin Selatan dan Lampihong. Pada kesempatan itu, Ayu menyebutkan kelayakan hewan kurban dapat dilihat secara fisik, yakni memiliki ciri bulu bersih, nafsu makan bagus, mata jernih, serta hidung yang basah. Selain itu tidak ada kotoran pada anus. Bahkan syarat lainnya, cukupnya umur yang bisa dilihat dari kondisi gigi, serta tidak ada cacat diantaranya pada bagian tanduk dan telinga. Melihat dari secara fisik dan secara antemortem, pemeriksaan antemortem, bahwa hewan-hewan kurban yang ada di tempat Pak Budi di Desa Bungin dalam keadaan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Selain di sini Bu, daerah mana aja lagi rencananya? Rencananya hari ini kami ke daerah Lampihong, yaitu di Desa Lajar, Desa Mendar, Desa Lampihong Selatan, Desa Tampang, Simpang 3 ya? Nah, Simpang 3. Untuk jumlah hewan kurban kira-kira berapa tahun ini? Apa sudah ada prediksi atau bagaimana? Saat ini permintaan hewan kurban diperkirakan mencapai 500 ekor dan ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Balangan dipastikan mencukupi, bahkan bisa menyuplai ke kabupaten tetangga. Muhammad Yasir untuk Banjar TV. Jelang datangnya Idul Adha tahun ini atau Hari Raya Kurban, para penjual ternak sapi di Balangan mengaku stok ternaknya semakin ramai diburu para pelanggan. Seperti diungkapkan Budi, salah seorang penjual hewan kurban dari warga Desa Bungin, Kecamatan Paringin Selatan. Tahun ini penjualan mengalami peningkatan, sedangkan jenis sapi yang paling banyak dicari jenis sapi Bali. Tetapi ada juga untuk sapi jenis limosin berukuran 100 sampai 120 kg daging bersih. Kalau saya kan baru 2 tahun, kalau tahun-tahun kemarin itu baru sekitar 10 lah. Tahun kemarin, tahun ini ada meningkat, ada sekitar 12 ekor yang laku. Sudah dipesan kah? Itu biasanya dipesan. Oh, sudah tinggal diantar. Tinggal diantar. Oh, tinggal diantar. Pas hari H-nya nanti diantar. Biasanya kalau untuk beli sapi apa mesan dulu atau gimana? Kalau kita ada stok biasanya langsung. Nanti kalau stok kita habis, dicari ke hari bisa. Hal yang sama juga diungkapkan Haji Urif, penjual hewan kurban dari Desa Lajar, Kecamatan Lampihong, yang menyebut saat ini ketersediaan hewan kurban di tempatnya hingga 150 ekor sapi. Ada peningkatan penjualan 20% dari tahun sebelumnya. Bahkan pembelinya ada juga yang datang berasal dari kabupaten tetangga. Pak, sejak kapan nih Pak mulai ternak sapi di Balangan? Mungkin sekitar 20 tahun sih. Untuk ketersediaan sapinya itu udah berapa ekor? Yang ada ini di atas dari 100. Untuk ini kan jelang kurban nih, biasanya lebih ramai kah dibanding hari biasa atau gimana? Lebih ramai. Stok kurbannya, stok pembelian kira-kira berapa tuh kisarannya? 105 harga.
jumlah sapinya? 150-an. 150-an lah. Dibanding tahun kemarin, tahun ini lebih Meningkat. banyak. Ada peningkatan. Berapa tuh Pak kisarannya peningkatannya? Kira-kira ya mungkin 20% meningkat dari tahun semalam. Untuk tahun ini ada kenaikan harga hewan kurban dari tahun sebelumnya. Harganya di kisaran 13 juta sampai 35 juta tergantung dari jenis sapi dan berat sapi, ungkapnya. Muhammad Yasir untuk Banjar TV. Pemirsa, penyedia hewan kurban khususnya jenis sapi mengaku kebanjiran pesanan atau orderan jelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Peningkatannya hampir 60% dari tahun 2020, sehingga hal ini disyukuri para penyedia hewan kurban. Meski di tengah suasana pandemi, sementara itu guna memenuhi ketersediaan stok, pihak penyedia hewan kurban harus menambah suplai hewan kurban, khususnya sapi yang dikirim dari luar Pulau Kalimantan. Pandemi COVID-19 di tahun 2021 ternyata tidak mempengaruhi bagi para penyedia hewan kurban di daerah ini. Terbukti beberapa penyedia hewan kurban, salah satunya Saifuddin yang mempunyai kandang di Jalan Kurnia, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru, mengaku malah kebanjiran pesanan atau order pada tahun ini. Menurut Saifuddin, sang penyedia hewan kurban jenis sapi ini, walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, terjadi peningkatan pemesanan hewan kurban, hampir menyentuh angka 60% dari tahun 2020. Sehingga hal ini sangat disyukuri oleh para penyedia hewan kurban. Terjadinya peningkatan dimungkinkan karena masyarakat ingin berbagi dengan sesama di saat pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Kalau sapi Bali itu dari mulai harga 13 sampai di 20 gitu. Kalau yang sapi jenis limusin ya ada yang 25, ada yang 30 ke atas gitu. Sampai sekarang berapa yang udah laku, Pak? Kalau pesanan sekitar ini yang pesanan di sini 200-an sih. Oh, 200. Ya. Sudah pesanan orang malah. Iya. Berarti tidak pengaruh lah, Pak, pandemi pada tahun ini, Pak? Ya kayaknya nggak ada ini sih, masih bagus saja orang yang penting kan menjaga juga supaya semua itu sehat gitu. Untuk itulah guna memenuhi ketersediaan stok, pihak penyedia hewan kurban harus menambah suplai hewan kurban khususnya sapi yang dikirim dari luar Pulau Kalimantan. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya, masyarakat Kota Banjarmasin khususnya panitia kurban dihimbau tak gunakan kantong plastik untuk membungkus daging kurban yang dibagikan. Hal ini sesuai dengan surat edaran Wali Kota Banjarmasin terkait pengurangan penggunaan kantong plastik. Di samping itu, PLT Kepala DKP 3 Banjarmasin juga meminta kepada panitia kurban agar memperhatikan lingkungan yang menjadi tempat penyembelihan dengan membuat lubang agar darah dan kotoran hewan tidak berceceran hingga menimbulkan bau busuk. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin kembali menghimbau masyarakat khususnya panitia kurban agar daging yang hendak dibagikan tidak dibungkus dengan kantong plastik, melainkan dengan wadah atau tempat yang lebih ramah lingkungan seperti bakul purun atau lainnya. Hal ini menyusul adanya surat edaran Wali Kota terkait pengurangan penggunaan kantong plastik yang selama ini sudah dilaksanakan di Kota Banjarmasin. Mengamanatkan bahwa kita tidak menggunakan plastik atau tas kantongan kresek dalam untuk membungkus daging kurban tersebut. Harus dengan bahan yang ramah lingkungan seperti daun pisang. Itu harus dilaksanakan oleh pelaksana nanti baik panitia maupun yang perorangan yang berkurban di luar RPH itu harus menggunakan itu karena memang Perwali mengatur itu. Dan Mahmud juga meminta kepada panitia kurban agar memperhatikan lingkungan yang menjadi tempat penyembelihan dengan membuat lubang agar darah dan kotoran hewan tidak berceceran hingga menimbulkan bau busuk. Sebelumnya Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina juga menghimbau kepada masyarakat agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tetap memperhatikan lingkungan. Jangan membuang jeroan di sungai agar sungai tidak tercemar dan tetap dalam kondisi baik. Kemudian jeroan, sisa-sisa itu jangan dibuang ke sungai. Ya tapi galilah ya sekedar
tanah galian begitu dikubur di dalam tanah. Jadi ulun tidak ingin tahun ini melihat ada ya parutan sapi yang larut di sungai. Apalagi sampai ke depan balai kota. Ya, tahun kemarin masih ada. Muhail, Banjar TV. Setelah jeda iklan, PJ Gubernur Kalsel minta PTM dievaluasi berkala dan wakil rakyat ingatkan prokes ketat dipatuhi. Tetaplah bersama kami.